Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan Argo Suryo. Masih dalam satu tema di KKN di Lembah Matahari, karya dari Bayu Biru. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, KKN di Lembah Matahari. Roda elf terus berjalan menyusuri jalanan di tengah hutan pegunungan. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kantor kecamatan. Rombongan kelompok KKN binaan Pak Rahmat sejenak mengikuti acara pelepasan dari pihak kecamatan dan desa kepada pihak kampus. Sekian jam mereka ikuti acara simbolis tersebut. Siang menjelang sore, acara di kecamatan selesai. Para peserta KKN berhamburan menuju terminal dekat kecamatan. Sebagian dari mereka dijemput oleh keluarga. Begitu juga dengan kelompok Ayub, mereka semua pergi ke terminal. Semua anggotanya naik bus sesuai jurusan kota kelahiran. Sampai di tujuan, mereka menikmati rasa lelah selama 3 hari di rumah masing-masing. Singkat cerita, hari ketiga setelah di rumah, Ayub membuat grup WhatsApp. Di dalam grup ia menambahkan 9 nomor, tapi ponsel Roni sendiri masih ia bawa. Awal mula, Ayub menanyakan kabar semua anggotanya sebagai kata pengantar. Baru kemudian dia mengungkapkan maksud dari obrolan di grup. Keinginan Ayub sebenarnya mengajak semua teman-temannya satu kelompok untuk membesuk Roni. Membaca pesan ajakan ini, mereka semua yang berada di dalam grup tidak ada yang keberatan. Malah yang ada rasa penasaran kepada Roni. Sebab selama menghilang 1 bulan lebih, belum ada yang tahu dia sebenarnya berada di mana. Bahkan Ayub sendiri yang mengantar Roni sampai rumahnya belum sempat diberitahu saat ia menghilang. Di akhir percakapan, mereka semua sepakat untuk menjenguk Roni seminggu kemudian. Tapi sebelum ke rumah Roni, Ayub meminta semua anggotanya berkumpul di rumahnya terlebih dahulu, biar bisa berangkat ke rumah Roni secara bersama-sama. Waktu tak terasa terus berjalan, seiring kesibukan pribadi masing-masing. Tepat 1 minggu, usai janji yang sudah disepakati di grup, hari yang dijadwalkan telah tiba. Satu persatu anggota KKN mulai berdatangan ke rumah Ayub. Siang hari, ke-7 orang anggota KKN 113 sudah berkumpul di rumah Ayub. Beberapa jam kemudian temu kangen dan rindu sebagai teman sudah terobati. Ayub sebagai tuan rumah mengajak semua anggotanya makan siang terlebih dahulu. Hidangan yang berbeda dari hidangan di lokasi KKN pun menjadi bahan candaan. Tak begitu lama makan siang yang nikmat pun usai. Kini mereka bersiap berangkat ke rumah Roni. Sebelumnya, sejak pagi buta, Ayub sudah menyiapkan 2 mobil di garasinya. Mobil-mobil yang sudah disiapkan dari pagi langsung diisi oleh ke-7 anggotanya. Kini mereka memulai perjalanan yang terbagi menjadi 2 rombongan. Perjalanan siang hari ditempuh cukup jauh dengan menyusuri jalanan nasional hingga jalanan dalam kota yang padat dan ramai. Sekitar 2 jam perjalanan ditempuh, akhirnya tibalah mereka di tujuan. Rumah Roni yang berbeda kota dengan Ayub sudah di hadapan mereka. Terpampang di depan mereka sebuah rumah berpagar besi berdinding tembok. Bangunan rumah yang nampak tua dengan warna cat putih yang sudah kusam memudar. Dan bentuknya mirip rumah peninggalan zaman Belanda. Ayub parkir terlebih dahulu di pinggir jalan. Ia keluar dari mobil duluan dan langsung menuju gerbang rumah Roni. Assalamualaikum, Roni. Salam Ayub. Sementara teman-temannya yang lain mengikuti Ayub dari belakang. Sekian menit keluarlah sosok yang pernah Ayub kenal. Beliau berjalan tertati dengan kaki sebelah yang pincang. Ia berjalan pelan menuju gerbang dengan senyum. Krek, suara pintu yang dibuka.
Setelah terbuka terlihat dengan jelas sosok pria dengan berpakaian putih, berkopiah putih, serta bertumpu pada tongkat kayu di tangannya. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab seorang pria dengan suara yang fasih, dan suara itu sangat tidak asing didengar Ayub. Ketika pintu terbuka, beribu pertanyaan terlintas di benak seluruh anggota KKN 113. Spontan, dua rombongan ini terkejut. Ya Allah, Ustadz Ali, Ustadz kok ada di sini? Tanya Ayub yang terkaget-kaget. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Loh kok? Gumam Rian. Nanti saya jelaskan mas, monggo masuk dulu, ajak Ustadz Ali dengan ramah. Mereka pun masuk mengikuti arahan Ustadz Ali. Ruang tamu yang luas beralas tikar sudah dihamparkan ke seluruh sudut ruang oleh Ustadz Ali. Minuman kemasan segera bergeser dan dihidangkan ke seluruh tamu yang datang sebelum ada pembicaraan. Semua masuk dan duduk melingkar di ruang tamu dengan ribuan pertanyaan. Di waktu semua tamu sudah duduk dengan tenang dan terkondisikan, pertanyaan mulai dilemparkan. Roni di mana pak? Tanya Joko. Masih mandi mas, jawab Ustadz Ali. Dari mana bapak tahu rumahnya Roni? Apa maksudnya bapak dengan semua ini? Tanya Joko agresif dengan sedikit membentak. Bapak sudah membuat kami celaka, berani-beraninya masih mengikuti Roni, hah? Apa masih kurang korban yang mau bapak ambil? Tuduh Bahdim. Jangan belaga soal alim di sini pak, ancam Joko. Sebentar mas, bentar. Sampean semua tenang dulu. Sekarang saya ceritakan dari awal biar semuanya jelas dan tidak ada fitnah di antara kita, tutur Ustadz Ali dengan tenang. Untuk masalah teman sampean yang meninggal Mbak Rosa, sebenarnya siang itu saya membuang takir tersebut bertujuan untuk menghindarkan Mbak Rosa dari bahaya. Takir yang saya buang itu sebelumnya ditaruh anak buah Abah. Saya tidak mau ada kejadian seperti 2 tahun sebelumnya terulang. Saya sendiri sudah tinggal cukup lama di dusun Lembah Matahari. Jadi saya paham apa saja yang dilakukan oleh Abah dan pengikutnya, khususnya perlakuan terhadap mahasiswa-mahasiswa KKN. Mulai dari sebelum sampean-sampean ini datang ke dusun. Jangan asal nuduh pak. Selama ini justru kita dibantu sama Abah. Tidak cuma uang, tapi keselamatan kita juga. Bapak sendiri di dusun sudah terkenal mencuri kan? Sekarang mau bilang apa lagi pak? Selah Bahdim dengan suara keras. Iya pak, jangan nuduh sembarangan Abah kamu pak. Pak Jatmiko dan warga dusun sudah sangat baik pada kita. Kita semua ditolong tanpa pamrih, tandas Joko. Sudah. Di sini kita silaturahim. Kita niatnya kesini ingin mengetahui keadaan Roni sebenarnya. Sambil nunggu Roni biar penjelasan dari Ustadz Ali dilanjutkan, pinta Ayub. Jadi gini mas, saya lanjutkan ya. 2 tahun lalu juga ada mahasiswa yang KKN ke dusun kami juga. Salah satu dari mereka ada yang meninggal di jembatan. Persis kejadiannya sama yang dialami Mbak Rosa. Mahasiswa yang meninggal di jembatan itu sebelumnya juga ada takir yang sudah diletakkan di ujung jembatan oleh Abah. Dia meninggal karena kecelakaan di jembatan juga. Sama dia juga tidak ada bekas luka apapun. Saya berani sumpah karena melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak bohong mas. 2 tahun lalu Abah sendiri menaruh takir itu. Sebab waktu kejadian saya sendiri sedang mancing di sungai. Persisnya saya di bawah jembatannya. Jadi saya tahu betul apa yang dilakukan Abah. Sekarang untuk kematian Mbak Rosa, takir itu terlebih dahulu ditaruh oleh Abah di ujung jembatan. Saya yang mengetahui hal ini berusaha dengan cepat mengambil dan membuangnya ke sungai. Saya tidak ingin kejadian 2 tahun lalu terulang kembali. Tapi apa daya, setelah saya membuang takir, Mbak Rosa tetap celaka. Niat saya ingin menolong Mbak Rosa, tapi setelah kematian Mbak Rosa, malah saya mendapatkan fitnah serta amukan sedemikian rupa dari Abah dan para pengikutnya. Bohong! Terus kenapa waktu di lokasi Arum Jeram kamu lari? Bentak Bahdim. Sudah Dim, kamu diam dulu Dim. Biar dilanjutkan dulu ceritanya sama Ustadz Ali, sahut Ayub yang berusaha menenangkan emosi Bahdim di sebelahnya. Untuk pertemuan kita ya mas di sungai yang akan dipakai Arum Jeram itu sama Mas Rian, saya mohon maaf.
Saya ndak bisa menjawab waktu itu. Sewaktu kalian datang, saya sengaja lari, sebab saya takut ketahuan dan tertangkap lagi sama warga pengikut Abah. Saya itu juga sebenarnya, saya juga habis melarikan diri dari sekapan Abah di hutan oleh para pengikutnya. Sejujurnya saya di sungai itu ingin menolong Mas Rian, karena saya tahu Abah sudah mengincar Mas Rian sebenarnya. Perlu kalian tahu ya, sebelum kalian semua tiba di dusun Lembah Matahari, Abah Kanikoro dan Pak Jatmiko mendatangi saya ke rumah. Mereka berdua mengatakan kepada saya bahwa ada anak-anak KKN yang akan datang dari kota. Lalu saya diancam untuk tidak ikut campur urusan mereka. Selama ada anak KKN di dusun, jika saya menolak perintah mereka, saya akan dibunuh Abah beserta pengikutnya. Bohong kamu. Abah itu baik banget Pak sama saya dan kawan-kawan. Jangan keterlaluan kalau memfitnah Abah, bentak Indah yang sudah emosi. Sudahlah dah, kamu sementara diam. Biarkan Ustadz Ali bercerita dulu sampai selesai, redam Ayub kembali. Indah. Monggo Pak, lanjutkan, pinta Ayub yang penasaran. Tapi cerita pengakuan dari Ustadz Ali terhenti ketika Roni yang habis mandi dan berpakaian rapi telah berdiri di depan pintu ruang tamu. Ia tertegun melihat tamu yang datang sambil menghentikan tangannya sedang menyisir rambut. Roni mengetahui tamunya ini adalah teman-temannya KKN. Rasa kaget, haru, serta bahagia membuat dirinya tersenyum. Tamu yang tak disangka-sangka olehnya kini sudah berkumpul di ruang tamunya. Alhamdulillah teman-temanku, sambut Roni dengan muka terkejut dan bibir tersenyum. Tubuhnya Roni sore itu masih terlihat kurus, namun sudah terlihat segar dan ceria kembali. Roni langsung berjalan dan bersalaman kepada semua temannya. Lalu ia ikut duduk bersama-sama di ruang tamunya yang sederhana. Kok kalian datang gak bilang-bilang sih? Kalau bilang kan aku bisa siap-siap, ucap Roni. Gak usah repot-repot Ron. Kami di sini ingin melihat keadaanmu dan ingin menanyakan kebenarannya. Sebenarnya apa yang terjadi waktu kamu hilang? Jujur Ron, kami penasaran. Kenapa kamu kok bisa hilang sampai ke atas gunung? Kemana saja kamu selama ini? Kata Ayub penuh selidik. Iya, jadi begini teman-teman, Roni mulai menjelaskan. Aku sebelumnya minta maaf ya, karena sering menakut-nakuti kalian waktu KKN. Walau hanya sebatas bercanda. Dan aku merasa ketika masuk ke lokasi KKN, aku mulai merasakan banyak yang aneh. Sebab sebelum pergi KKN aku mimpi buruk tentang makhluk-makhluk astral penghuni lembah itu. Loh kok sama? Aku juga. Sahut teman-teman KKN Roni bergantian, tapi tidak dengan Bahdim. Kenyataannya yang dialami malah ia selalu mimpi indah tentang lokasi Lembah Matahari. Ketika masuk ke desa, aku melihat banyak sosok makhluk yang mengerikan. Semua sosok itu terlihat sangat jelas di mataku dan sama dengan mimpi sebelum aku berangkat KKN. Tapi niatku waktu itu bukan menakuti kalian semua, namun aku hanya ingin mengingatkan teman-teman semua agar lebih berhati-hati. Malam waktu aku pergi dari posko ketika kalian marah, setelah aku berjalan keluar, perasaanku ingin pulang saja bawaannya. Dengan perasaan kesal dan benci sama kalian semua tentunya, aku nekat berjalan sendirian, menyusuri jalanan dusun tak tentu arah, hingga aku sampai di gang jalanan masuk ke hutan larangan. Memang, malam itu aku sempat bertemu dengan Ustadz Ali. Beliau yang tahu aku berjalan sendirian, langsung menyuruhku segera kembali ke posko saat itu juga. Tapi aku yang sudah marah tak menghiraukan saran Ustadz Ali, sampai aku sempat sedikit cekcok dengan beliau. Mau gimana lagi? Aku kan tidak percaya, padahal kata Ustadz Ali malam itu adalah malam yang dikeramatkan warga. Tapi sebenarnya kata Ustadz Ali, malam Jumat Kliwon itu hajatnya Abah untuk melakukan ritual persembahan. Maksudmu gimana Ron? Tanya Joko. Lalu gimana ceritanya? Kamu bisa di atas gunung Ron? Apa Ustadz Ali yang membawamu? Tanya Joko lagi, dengan wajah yang masih geram melihat Ustadz Ali. Tidak Jok.
Malah Ustadz Ali inilah yang ingin menolong kita semua. Jelas Roni. Jadi setelah aku mengabaikan nasihatnya ya, aku yang bebal dan keras kepala ini terus berjalan. Roni melanjutkan penjelasannya. Dan sewaktu mau sampai di jalan masuk hutan larangan, aku melihat ada orang-orang yang memakai tudung dan berjubah merah berjalan masuk menuju hutan larangan. Mereka bergerombol sambil membawa obor di tangannya. Rasa penasaranku waktu itu sangat tinggi. Bodohnya aku secara tak sadar mengikuti mereka karena rasa penasaranku sudah tak terbendung lagi. Sampai akhirnya aku tetap menguntit mereka dan mulai masuk ke jalan setapak menuju hutan larangan. Aku berjalan mengikuti di belakang mereka secara sembunyi-sembunyi dan sesekali menghilang di balik semak-semak jika dari salah satu mereka ada yang menoleh ke belakang. Perjalanan mereka cukup jauh. Entah berapa jam aku mengikuti mereka dan melewati jalanan setapak yang licin itu. Hingga akhirnya terlihat semua obor yang mereka bawa ikut masuk bersama mereka ke dalam sebuah goa. Aku tetap mengikuti mereka karena semakin penasaran tentang apa yang akan dilakukan mereka. Sampai pada akhirnya posisiku berjarak 20 meter dari mulut goa. Saat itu aku bersembunyi di balik pohon besar sambil memperhatikan apa yang mereka lakukan. Tapi sewaktu mengamati pintu goa, bau amis datang dari atas kepala dengan cepat hingga menusuk hidungku. Sedang tengguk belakang kepalaku seperti ada yang menggerayangi dari atas pohon. Spontan aku merasa risih dan mulai merinding. Kepalaku mendongak ke atas dan dia yang sudah dekat dengan wajahku membuka mulut lebar-lebar. Sepertinya ia ingin memakanku saat itu juga. Ternyata di atas pohon ada sosok manusia yang sangat besar, memakai tudung hitam dan jubah hitam. Kepala sosok itu berhadapan dengan wajahku, sangat dekat. Wajah sosok manusia itu berkulit hitam pekat dengan mata melotot memerah darah. Sedang ototnya yang berwarna hijau menyembul di kulit wajahnya. Sedangkan darah kental kehitaman mengucur dari celah mata, hidung dan mulutnya. Spontan dengan refleks tinggi, aku berbalik ke arah dan berlari meninggalkan teritori gua dalam hutan itu. Tapi sosok manusia bertudung hitam itu terus mengejarku. Dia mengejarku dengan cara berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Sosok ini seperti sedang melakukan teleportasi saat mengejarku. Sekian lama aku berlari, semakin aku tak tahu jalan pulang. Hingga berapa jauh dan berapa lama berlari aku sudah tak ingat lagi. Sekian lama aku berlari, tiba-tiba sosok yang mengejarku tadi sudah berdiri melayang di atas semak-semak. Sedang jubah dan tudungnya yang hitam itu mengeluarkan kabut hitam tipis. Kakinya tidak menyentuh dedaunan, hanya lambaian kain berkabut hitam tipis yang terlihat. Saat itu aku pun berhenti dan mulai mundur pelan-pelan, mau balik arah dan lari. Tapi sosok itu seketika langsung membuka mulutnya lebar-lebar hingga mulutnya seperti sobek dan mengeluarkan kabut hitam dengan cepat. Suara dari sosok itu yang berteriak keras di hadapanku. Entah apa yang terjadi dengan telingaku. Seketika itu juga ada suara nying, hingga dengungan yang kencang menyambar kedua telingaku sampai kepalaku langsung pusing. Badanku berkeringat dingin, lemas, dan seketika itu aku jatuh tersungkur hingga tak sadarkan diri. Nah, saat aku tersadar, aku sudah duduk di atas semak-semak lereng gunung. Tubuhku sudah terikat tali tambang. Begitu juga mulutku pun sudah disumpal oleh kain. Kepalaku yang sudah mulai berkurang pusingnya, lama-lama aku sadar akan keberadaanku yang sudah tak berdaya. Otakku perlahan mulai bekerja mengolah dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Hanya mataku pelan-pelan terbuka, mulai mengamati dua orang yang sudah ada di depanku. Ternyata mereka menunggu aku sadar. Aku sendiri tak tahu siapa sebenarnya mereka, sebab awalnya aku juga tak mengenal wajah mereka malam itu. Tapi aku merasa tak asing dengan kedua orang ini. Ya, mereka adalah warga dusun Lebah Matahari. Setelah mata ini benar-benar terbuka dan sadar, aku langsung diseret dan dipaksa untuk berjalan kaki mengikuti mereka.
Waktu berjalan beberapa meter, aku berontak ingin melepaskan ikatan dan seretan mereka. Mereka memukuliku. "Cepat jalan, jangan manja kamu," bentak mereka. Saat itu juga, bau gementar langsung mendarat di kepala dan di tubuhku. Aku yang tak berdaya dengan tubuh sudah lemas terpaksa mengikuti seretan mereka untuk terus berjalan naik ke atas gunung. Sepanjang jalan pun, aku harus sering menerima pukulan-pukulan keras dari mereka. Tahu sendiri kan, pukulan dari pekerja kebun kerasnya kayak apa. Satu pukulan aja bikin puyeng. "Iya ya, terus Ron," sahut Joko. Aku sendiri tak sadar, darah dari wajahku ini sudah banyak mengalir. Tapi aku tetap berjalan dengan terpaksa. Perjalanan panjang malam itu sungguh melelahkan. Aku sendiri sempat mau pingsan dengan medan jalanan yang berat seperti itu. Tapi, sewaktu tubuhku mau roboh, tendangan mereka lagi-lagi langsung menghujam ke tubuhku. Lama perjalanan sampailah aku bersama dua orang tadi sampai di sebuah jalanan menuju sebuah goa. Dari jarak 20 meter dari mulut goa, sudah ada cahaya kekuningan obor menyambut dari dalam. Di tengah mulut goa, ada sosok yang sangat aku kenal. Dia memakai tudung merah dan jubah merah. Aku terus berjalan dalam keadaan terikat, hingga terlihat jelas sosok itu adalah Abah Kanigoro yang sedang menyambut kedatanganku. Waktu di mulut goa, aku berhenti sejenak. Goa itu bau anyir, bau amis, dan busuk sangat kuat. Bekas darah ayam banyak melukis dinding-dinding mulut goa secara tak beraturan, serta bangkai dan tulang hewan berserakan di mulut goanya. Belum sempat bicara, aku yang sudah berdiri di depan Abah, ia langsung memukul perut dan kepalaku dengan cepat. Bahkan dua orang yang mengikutiku tadi ikut memukulku berulang-ulang hingga aku muntah darah bercampur kelopak bunga. "Wes sedang melepuh, dah usah melawan kamu," ucap Abah dengan tenang. Aku dengan kondisi yang sudah tak berdaya akhirnya dibawa masuk ke dalam goa. Tubuhku didudukkan pada sebuah kursi kayu besar. Di belakang kursi ada ukiran lambang matahari yang sangat besar dan tulang belulang yang ditumpuk menggunung. Selepas aku sudah duduk, mereka berdua langsung mengikat kedua tanganku. Dalam posisi terikat, mereka berdua memandangi aku sejenak. Abah dari mulut goa berjalan ke arahku dan ikut melihat kondisiku. Aku heran akan keberadaan sosok Abah yang sudah ada di goa ini. Dengan rasa penasaran yang sudah tak terbendung, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Abah kok bisa di sini?" Jawab Abah dengan tawa tipisnya yang sinis memandangku. Tak lama kemudian, dari mulut goa, banyak orang yang memasuki goa ini. Yang lebih mengagetkan aku ialah sosok Pak Jatmiko. Dia langsung berjalan santai mendekat di samping Abah. Aku sendiri hanya diam tertunduk dengan rasa takut dan kecewa atas yang mereka perbuat terhadapku. Abah berbalik arah dan berbicara kepada Pak Jatmiko. "Gimana Pak? Sudah beres?" tanya Pak Jatmiko. "Beres. Rawatlah seperti biasanya. Ini bagianmu." "Iya Bah," jawab Pak Jatmiko. Seketika itu, Pak Jatmiko mengambil cawan berwarna kuning di sebuah altar yang berada di depanku. Cawan kuning itu di sekelilingnya ada ukiran berbentuk matahari. Dengan cepat Pak Jatmiko mengambil air di parit kecil yang mengalir di dalam gua. Lalu Pak Jatmiko mendoakan air itu. Setelah didoakan, mulutku dipegangi dua orang tadi hingga menganga lebar. Aku sempat berontak, tapi apa daya semakin aku berontak. "Jangan rewel kamu, minum bodoh," bentak Pak Jatmiko. Pukulan dan cacian kembali dilayangkan ke kepala dan tubuhku. Mereka memaksaku untuk membuka mulut. Setelah berhasil mulutku dibuka, dengan cepat Pak Jatmiko memasukkan air itu. Aku pun terpaksa menelan airnya. Mau memuntahkan juga takut. Selepas acara minum air selesai, kini aku disiram beberapa kali oleh Pak Jatmiko dengan cawan yang tadi dibawanya. Habis minum dan disiram air oleh Pak Jatmiko, ada yang aneh pada diriku.
mataku seketika mulai menjadi kabur. Seperti ada kabut yang menyelimuti pandanganku. Semua bentuk benda di depanku menjadi samar dan berkabut, termasuk semua orang-orang yang berada di dalam goa. Setelah itu aku ditinggal sendirian di dalam goa. Di dalam goa ada 2 obor yang menemaniku siang dan malam, dan beberapa tengkorak manusia dipajang di bawah obornya, serta sosok buto ireng bertanduk dengan jumlah sangat banyak. Mereka berjajar di samping kanan kiriku untuk berjaga dan selalu siaga. 3 hari berikutnya, di saat kedatangan Abah dan Pak Jatmiko, aku dipaksa meminum kembali air iblis racikan Abah. Pada waktu mereka datang, mereka membawa 1 nampan nasi dengan lauk bunga melati dan seekor ayam cemani. Ritual mereka dimulai. Setelah semua mantra dirapal, Pak Jatmiko menggigit leher ayam cemani itu sampai mati, sedang darahnya yang mengucur langsung dimasukkan ke dalam cawan. Darah itu dicampur dengan air dari parit kecil di dalam goa. Baru setelah itu, minuman yang sudah bercampur darah ayam kemudian didoakan Pak Jatmiko, sampai akhirnya aku dicekoki air iblis itu kembali. Hal semacam ini terus berlangsung selama aku di sana. Untuk makanannya, aku dijejeli nasi bercampur bunga melati. Setelah mereka pergi, aku harus makan di nampan seperti anjing ketika kelaparan, karena tanganku tetap terikat di kursi. Satu ketika aku mendengar rencana Abah sewaktu bicara sama Pak Jatmiko di mulut goa. Aku yang sudah disucikan akan dijadikan persembahan bulan depan, tepat malam 1 Suro. Di tahun 2017 itu kira-kira sekitar tanggal 11 September teman-teman. Menurut pembicaraan mereka, acara ritual rutin mereka ialah membakar hidup-hidup aku di dalam goa ini. Karena altar terbuat dari batu andesit di depanku sudah disiapkan. Begitu dengan kayu, kemenyan, dan bunga melati akan ditabur ke sekujur tubuhku di saat acara persembahan. Mendengar rencana mereka, aku semakin sedih, takut, dan kalut. Setiap hari aku hanya bisa menangis sedih meratapi akhir nasibku yang tragis ini. Di dalam goa, aku terus memikirkan kalian semua. Aku yang sudah tahu jati diri mereka sangat khawatir dengan kalian semua di dusun. Sebab sebagian penduduk itu bersekongkol hendak membunuh kita semua. Setiap malam juga aku selalu dihantui dan diteror oleh ingon-ingon Abah dan Pak Jatmiko yang berbau sangat amis. Mereka tiap malam ingin segera memakanku hidup-hidup, tapi mereka terhalang sesuatu. Jika mereka sedikit mendekat ke arahku, ingon-ingon Abah akan terpental dengan sendirinya. Itu semua karena perjanjian Abah dengan para iblis yang menjaga di goa. Sebab waktu persembahan belum tiba pada waktunya. Jadi, usaha mereka selama sebulan lebih itu pun sia-sia. Waktu itu, aku yang sudah ketakutan rasanya ingin cepat mati saja. Sampai aku kepikiran, apakah aku bisa bertemu adikku kembali? Karena adikku satu-satunya bergantung hidup padaku. Apalagi ayah ibuku sudah meninggal. Saudara-saudara sepupuku juga jauh-jauh semua. Elsa, belikan es ya dek. Ke Mbak nih, sebelah rumah ya, teriak Roni dengan memanggil adik kesayangannya. Iya mas, jawab adiknya Roni yang berada di kamar. Lalu Elsa keluar untuk membeli es. Lanjut ke cerita. Indah pun menyeletuk kepada Roni. Ron, kok bisa ya Pak Jatmiko sama Abah seperti itu? Saya tidak habis pikir. Anjing Jatmiko, apa jancuk? Piye, diparani saiki wae kalau begini ceritanya. Bangsat orang-orang itu, sau Joko dengan emosi. Sabar Jok. Aku juga gak terima. Kita 2 bulan sudah dibuat kayak gini. Sampai Rosa juga meninggal. Mungkin juga karena ulah Abah itu. Jok, duduk dulu. Sabar, kata Ayub. Iya mas, sabar. Yang penting kalian semua sudah selamat. Saya sarankan jangan kembali ke dusun itu ya mas. Sebab Abah itu orang sakti. Setiap orang masuk ke dusun pasti akan kena sirapnya terlebih dahulu. Ya pada akhirnya mereka nurut sama Abah. Saya sarankan Mas Joko sama yang lain melupakan semua kejadian di dusun. Ini semua demi kebaikan kalian. Lebih baik lupakan semua kejadian di dusun mas, tutur Ustadz Ali.
Bener Jok, kata Ustadz Ali. Mending kita biarin aja daripada kita bunuh diri jika kita kembali ke sana. Terang Roni. Tapi, sahut Joko. Sudah Jok, ini semua demi kebaikan kita bersama, jelas Ayub. Tapi Jok, ada yang lebih tidak aku sangka lagi loh. Kejut Roni. Kenapa Ron? Jawab Joko serius. Ketika aku di gunung, aku kan dijejali nasi bercampur bunga melati. Di dalam rombongan itu ada seseorang yang aku kenal. Aku sangat tidak menyangka karena orang itu, dia sangat dekat denganku, sangat dekat juga dengan kita. Dia malah tertawa puas ketika aku dijejali nasi bercampur bunga melati itu. Itu dia di sebelahmu. Badem, asu kondem, jancuk, tego kon nambe aku. Konco perjuanganmu, Bentak keras Roni yang langsung berdiri, berlari, dan meluncurkan kepalan tangannya untuk menghantam wajah Bahdim. Mendengar pengakuan Roni barusan, semua yang berada di ruang tamu ikut geram. Joko sendiri yang berada di sebelah Bahdim spontan ikut menghantam wajahnya Bahdim. Begitu juga dengan Rian. Semua pukulan dan tendangan menuju tubuh Bahdim bertubi-tubi membabi buta. Aduh, ampun Jok, Yan, aku khilaf. Rintih Bahdim yang sudah tergeletak membungkuk di lantai. Belum selesai Bahdim bicara, Rian kini berdiri dan menginjak perut Bahdim. Pada saat itu pun Bahdim muntah karena pijakan keras Rian. Keriuhan itu terus berjalan lama dan tak ada yang memisah. Rasa sakit yang mereka derita selama 2 bulan tak sebanding dengan rasa sakit yang dialami Bahdim sore itu. Namun ketika kondisi Bahdim semakin tak berdaya, di situ Ayub datang dan menghentikan amukan mereka. Sudah Jok, Yan, Ron, sudah, kata Ayub sambil memegangi dan menghentikan ketiga teman-temannya yang menghajar secara beramai-ramai. Setelah puas dengan amukannya, mereka bertiga ditarik menjauh dari Bahdim. Sesudah mereka menjauh, Bahdim kini terkapar, namun masih sadar dan didudukkan serta disandarkan ke tembok. Lalu Bahdim ditanya oleh Ayub secara perlahan. Kamu kenapa Dim? Kok jadi seperti itu? Tanya Ayub heran. Dengan tubuh sudah terkoyak, wajah lebam membiru, Bahdim mulai menjelaskan dengan mulut yang tertatih. Jadi sebelumnya, aku minta maaf sekali lagi teman-teman. Aku ngaku salah. Semua berawal dari desa asalku. Di sana banyak teman-temanku yang kebal. Selama ini aku dikucilkan teman-temanku jika pulang ke rumah karena tidak kebal dan sakti. Nah, setelah kejadian Roni kesurupan, aku semakin dekat dengan Pak Jatmiko dan Abah. Dari kedekatan dan keakraban itu mulai mereka menawarkan banyak ilmu, termasuk ilmu kekebalan. Mendengar tawaran ini, aku sangat semangat sekali, walaupun Roni nanti mati. Bangsat kamu Dim, bentak Joko. Apalagi saat selesai acara ritual di goa yang berada di atas gunung, Abah dan Pak Jatmiko sempat memamerkan kesaktiannya di depanku dan para pengikutnya. Abah yang dikdaya menunjukkan ilmunya, mulai dari berjalan di atas air dan berjalan di atas daun. Bahkan Abah sendiri bisa pergi kemanapun saat itu juga dengan hitungan detik. Terakhir, Abah juga waktu itu menawarkan ilmu agar awet muda dan bisa hidup abadi. Mendengar penjelasannya belum usai, Joko langsung menendang Bahdim. Konco asu konco, mati olah wes lah. Mati kon. Aku gak terima jing, bentak Joko sambil menendang kembali Bahdim secara bertubi-tubi. Batuk Bahdim. Sudah Jok, sudah cukup, ucap Ayub mencoba melerai dengan kata-katanya. Aku khilaf Jok, teman-teman maaf. Terakhir sering menghindar dari Abah dan Pak Jatmiko sebab aku sendiri mau dibunuh sama mereka. Terakhir waktu latihan ilmu kekebalan di sebelah goa, kulitku masih bisa tergores dan mengeluarkan darah. Kata Abah ilmunya tidak bisa masuk karena aku tidak ikut mereka untuk menyembah junjungannya yaitu Argo Suryo. Gila kamu Dim, celetuk Indah. Maaf dah, sejatinya Abah bersama sebagian warga dusun Matahari memang menyembah matahari. Mereka biasa menyebut sesembahannya dengan Argo Suryo. Kalian masih ingat kan kebiasaan sebagian dari mereka di pagi dan sore hari
yang menatap matahari, serta kegiatan mereka yang suka membakar kemenyan merah di dalam wadah benggolok kuning. Itulah salah satu ibadah mereka. Dan di saat aku dipaksa terus-menerus untuk mengikuti ajaran mereka, terakhir di dalam lubuk hatiku menolak. Jika aku disuruh menyembah matahari, aku masih waras, aku masih punya agama. Dan aku sendiri tidak mau jika keluar dari agamaku. Di hari-hari terakhir nyawaku juga terancam, karena aku yang menolak ajaran Abah juga. Hal ini membuat aku juga menjadi incaran Abah dan semua pengikutnya. Jelas Bahdim. Sampai segitunya kamu hianati kami, Dim. Padahal sebelumnya aku sempat naruh hati sama kamu. Sebab waktu terakhir kamu sangat peduli, perhatian, bahkan mati-matian menolong kami. Tapi kalau sekarang... Kini Agustin bangkit dari duduknya dan mendekati Bahdim. Bangsat! Plak 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 plak. Tamparan keras dari Agustin ikut mendarat bebas ke muka Bahdim. Semua yang berada di ruang tamu Roni tercengang. Untuk sementara mereka semua diam sejenak. Semua masih berangan-angan. Tak habis pikir sebegitunya kelakuan sebagian penduduk Dusun Matahari. Hingga temannya sendiri tega mengkhianati satu kelompok. Lama mereka terdiam. Hingga emosi mereka semua perlahan mereda. Akhirnya mereka kembali duduk ke tempat semula. Roni yang sudah meluapkan emosinya kini kembali melanjutkan ceritanya. Jadi, sewaktu aku udah sangat lemah nih, antara sadar dan tidak sadar, aku bersyahadat, sholawat, dan terus berzikir. Sampai aku pasrah jika mati saat itu juga. Seketika aku berdoa minta kepada Sang Ilahi, Ya Allah, kalau memang aku mau Engkau ambil, maka cepatkanlah cabut nyawaku. Tapi kalau umurku Engkau panjangkan, cepatlah keluarkan aku dari sini. Selamatkan aku ya Allah. Dan setelah itu, aku terus-menerus berzikir mengingatnya, berharap semua ini cepat berakhir. Lama-kelamaan tanganku berontak berusaha membuka ikatan tali ini, sampai ikatan itu mulai kendor hingga benar-benar terlepas. Sadar akan diriku yang sudah bebas, aku perlahan berjalan keluar dari goa dengan sempoyongan, sebab mataku juga masih seperti tertutup kabut. Baru berjalan sebentar keluar dari goa, aku melihat tanah lapang, dan di situ ternyata sudah ada banyak tenda. Nah, disitulah aku bertemu sama para pendaki hingga minta kepada mereka untuk diantarkan kembali ke dusun. Tahu kan Yup maksudnya, kenapa malam itu juga aku ingin pulang? Tanya Roni. Iya Ron, aku paham maksudmu, sambung Ayub. Wah, kalau tidak pulang malam itu, aku mungkin benar-benar bisa dibunuh sama Bawono dan orang-orang penyembah matahari itu, Yup, kata Roni. Terus waktu perjalanan pulang, aku dan Ayub juga merasa banyak serangan dan gangguan di hutan. Semua peliharaan Abah dan penyembah matahari datang semua menyerbu kami. Ya kan Yup? Jelas Roni kembali. Iya bener, sahut Ayub. Tapi anehnya, waktu aku sama Ayub jatuh ke jurang, tiba-tiba ada yang nolong. Mungkin ini sudah ditakdirkan, karena semua tidak serta-merta kebetulan juga. Roni mengatakan lagi, maaf Mas Roni, waktu di hutan itu sebenarnya saya, sahut Ustadz Ali. Loh, kok diam saja malam itu Pak? Kata Ayub. Iya, saya kan udah ingin kalian berdua panik, banyak tanya dan lama-lama di hutan. Setelah kalian jalan, saya berusaha menyingkirkan Bawono yang mau mengikuti kalian. Saya tahu Mas Roni sama Mas Ayub malam itu sudah mau dihabisi oleh semua penduduk hutan. Tentunya semua penduduk hutan dan gunung itu adalah peliharaannya Abah. Semua Bawono malam itu memang sedang mengincar kalian berdua. Nah, dari situ saya diam-diam mulai mengikuti Mas Roni sampai ke rumah ini, jelas Ustadz Ali. Saya sendiri mengikuti sampai ke rumah Mas Roni untuk membantu mengobatinya. Saya tidak punya maksud apapun, sebab saya sendiri pernah merasakan disekap juga di goa itu. Untungnya bisa berhasil melarikan diri. Nah, sewaktu dicekoki makanan dan minuman yang sebenarnya racun dan harus segera dinetralisir. Jika tidak, nyawa Mas Roni juga terancam. Semua ini karena saya sudah pengalaman, Mas.
Sekarang saya sendiri sudah keluar dari dusun itu. Saya juga nggak mau lagi kembali ke sana. Lagian rumah dan kebun saya juga sudah saya jual semua, jelas Ustadz Ali. Kenapa Pak? Apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak? Tanya Ayub. Cerita ini berawal dari 5 tahun yang lalu. Waktu pertama kali saya beserta anak istri pindah ke dusun terpencil itu. Awal kepindahan bersama keluarga, saya membuat rumah di dekat masjid. Saya bermaksud pindah ke pedalaman itu untuk syiar agama sambil bertani. Tapi setelah 3 tahun perjalanan, suatu hari anak saya yang satu-satunya hilang. Kehilangan buah hati satu-satunya yang masih belum genap 7 tahun membuat saya sedih, terutama istri saya. Sekian lama saya mencari tidak membuahkan hasil. Hingga tahun keempat, istri saya ikut hilang juga. Waktu itu, saya semakin sedih dan murung. Tiap hari saya mencari istri dan anak saya yang hilang kemanapun, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Hingga suatu malam, saya yang sudah mulai putus asa, mencoba satu amalan dari guru saya. Saya melakukan riyadoh untuk mencari petunjuk di mana keberadaan anak dan istri saya. Di akhir riyadoh itu, saya bermimpi anak saya sudah meninggal. Gambaran anak kesayangan saya di dalam mimpi terlihat dibunuh sama Abah. Dia dibakar hidup-hidup di sebuah meja batu dan dijadikan acara ritual persembahan. Awalnya saya sendiri tidak percaya, karena Abah sendiri waktu itu sangat baik kepada saya. Tapi jawaban dalam mimpi saya selama beberapa hari tetap, saya melihat anak saya dibakar hidup-hidup oleh Abah. Sedang untuk mencari jawaban istri saya yang hilang, saya juga mencoba cara yang sama. Setelah riyadoh, saya melihat dalam mimpi, istri saya diambil paksa Abah dari rumah dengan ilmunya. Sampai istri saya yang berada di dalam goa dengan keadaan sudah tak berdaya, langsung diperkosa sama Abah. Baru setelah itu, istri saya dibakar hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Berkali-kali saya mimpi pun begitu. Gambaran istri saya terlihat dengan jelas diperkosa dan digunakan Abah bersama pengikutnya untuk acara ritual di dalam gua. Dengan petunjuk dari semua mimpi yang saya alami, saya sendiri juga tidak suudzon kepada beliau. Saya masih tidak yakin akan semua mimpi dan penerawangan itu. Hingga suatu malam, Abah datang secara tiba-tiba ke rumah saya. Padahal rumah saya sudah terkunci dengan rapat. Tapi tiba-tiba ia datang dan sudah berada di kamar saya. Saya masih ingat betul ucapan Abah dan Jatmiko saat sudah berdiri di depan saya. Kalau kamu macam-macam di sini, kamu bakal aku bunuh seperti anak istrimu. Gak usah nerawang-nerawang lagi. Aku ini tahu kamu bisa melakukan ilmu seperti itu juga. Dan mendengar ucapan langsung dari Abah, saya langsung lemas, benci, dan takut sama dia. Dunia serasa hancur. Saya merasa saat itu juga sudah kiamat. Baru dari pengakuan Abah itu, saya percaya bahwa semua ini adalah ulah Abah bersama Jatmiko. Setelah dari kamar, Abah berjalan keluar dan menghilang. Memang seperti aneh, tapi itulah kenyataan Abah dengan segala kesaktiannya. Dari sinilah saya mulai mencari tahu apa yang dilakukan Abah Jatmiko dan semua pengikutnya selama ini di dusun. Saya ingin membantu penduduk yang bukan pengikutnya, karena sebagian dari penduduk yang tidak mau ikut Abah, pasti nasibnya akan sama dengan anak istri saya. Perilaku mereka memang aneh. Mereka menyembah matahari di pagi hari dan sore hari. Sesembahan mereka juga biasa dipanggil Argo Suryo. Nama itu selalu dipuja oleh Abah bersama pengikutnya. Tapi sejatinya, dewa matahari kepercayaan Abah itu ialah iblis gunung yang menyesatkan. Semakin mereka memuja iblis-iblis ini, semakin kuat bertambah kesaktian Abah bersama pengikutnya. Di sini hukum timbal balik berlaku bagi mereka dan Abah. Tapi semua kesaktian dan ingon-ingon itu perlu pengorbanan. Apa Pak yang dikorbankan? Seperti Rosa? Sahut Agustin. Benar Mbak, Mas. Salah satunya dengan model seperti itu. Beliau mengambil nyawa manusia tanpa menyentuh. Manusia yang tak bersalah akan dikirimi Abah hingga muntah darah bercampur kelopak bunga melati.
Itulah cara Abah mengambil tumbalnya untuk kedikdayaannya. Yang jelas, Abah, Jatmiko, dan seluruh pengikutnya membuat perjanjian dengan seluruh makhluk di daerah dusun Lembah Matahari. Selama ini dikabarkan di dusun kalau muntah darah bercampur kelopak bunga melati itu adalah perbuatan Bawono. Tapi sejatinya semua itu adalah kelakuan Abah. Bawono, Mariaban, dan Nyai Rusmina, semua itu adalah anak buah Abah. Semua penduduk hutan, gunung, sungai, hingga pemakaman, semua patuh jika diperintah Abah. Sedangkan sosok yang bertudung hitam dan berjubah hitam adalah rajanya. Dialah sesungguhnya Argo Suryo. Dia yang selalu dipuja di atas gunung dengan minta sesembahan manusia yang dibakar hidup-hidup. Saya sendiri yang kalah dengan semua kemampuan Abah memutuskan mantap untuk pindah dari dusun. Saya sendiri heran sama Mas Roni sewaktu sampean mengadu di kebun bersama Mas Ayub. Kalian saat itu habis muntah darah bercampur bunga melati masih bisa hidup. Itu luar biasa. Saya tahu ada sesuatu yang Mas Ayub sembunyikan waktu di dusun. Sebab terlihat energi Mas Ayub paling kuat untuk melindungi seluruh anggota kelompoknya. Iya Pak, teman-teman semua, sebelumnya saya minta maaf. Sewaktu di dusun saya sering menyendiri karena saya sedang murojaah atau melancarkan hafalan Al-Quran. Sebab target saya sebelum lulus, saya harus benar-benar lancar untuk wisuda tahfiz di rumah. Jelas Ayub. Ya mungkin dari itu Mas Ayub dan kelompok KKN ini bisa tertolong dari keganasan segala kiriman penyembah matahari pimpinan Abah Kanigoro dan Jatmiko. Terang Ustadz Ali. Ya mungkin saja Pak, saya juga tidak tahu. Waktu itu saya hanya bertawasul kepada seluruh anggota kelompok saya. Setiap saya lakukan berharap kami semua bisa selamat dan membacakan ayat-ayat suci tiap hari tiada henti sambil mengelilingi posko. Toh meski usaha saya sampai begitu, saya sendiri sampai 3 kali juga muntah darah di lembah dan Rosa meninggal. Timpal Ayub. Disyukuri aja Mas. Yang penting sampean semua masih diberi selamat. Untuk Mbak Rosa mungkin ini memang sudah jadi takdirnya. Sampean semua tolong diikhlaskan kepergiannya ya, biar dia tenang di sisinya. Tutur Ustadz Ali. Saya juga mohon maaf semuanya teman-teman. Aku gak bisa menolong kalian secara maksimal waktu itu. Hafalan dan doa-doa saya serasa hambar juga saat di lembah. Waktu kemarin di rumah, saya sempat tanya kepada kiai saya mengenai doa yang saya panjatkan waktu di dusun untuk mengobati kalian dan menangkal segala serangan. Mengapa tidak mujarab? Ya saya malah disalahkan. Karena menurut beliau, di hati saya masih ada rasa sombong dan riya. Itulah sebabnya saya juga kalah melawan mereka waktu di dusun. Jelas Ayub. Gak apa-apa, sabar Mas. Namanya umur masih muda. Rasa sombong dan riya sangat mudah menempel di hati manusia tanpa disadari. Apalagi umur Mas Ayub dan teman-temannya ini masih muda. Jadi untuk menata hati juga susah. Kebanyakan emosinya masih labil. Tapi saya yakin sering berjalannya waktu, usaha untuk membersihkan hati Mas Ayub akan tercapai. Sahut Ali. Iya Pak, terima kasih atas sarannya, jawab Ayub. Masya Allah Yub, makasih ya Yub, ucap Indah dan teman-temannya yang lain. Aku gak nyangka Yub, selama ini banyak kamu yang sembunyikan dari kami. Kamu sudah berbuat banyak demi kami. Aku sendiri menganggap kamu itu orang yang sangat egois, sombong dan cuek waktu di lembah. Terima kasih ya Yub, ujar Agustin. Pembicaraan sore itu ditutup. Dua rombongan Ayub kembali pamit kepada Roni. Mereka kembali ke rumah Ayub, dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian kegiatan kampus dimulai kembali. Tapi sejak saat itu Bahdim sudah tak terlihat lagi di kampus, sampai mereka semua lulus kuliah. Entah kemana perginya Bahdim hingga saat ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan Abah. Desas-desus yang beredar dari penduduk desa. Tersiar kabar bahwa semenjak 2 bulan anak KKN 113 kembali ke kota, diberitakan
Beliau muntah darah bercampur kelopak bunga waktu di rumahnya. Hingga beberapa jam kemudian beliau meninggal dunia. Mendengar kabar itu, semua anggota KKN 113 tidak ada yang datang ke sana. Mereka khawatir semua berita itu adalah tipu muslihat dari Abah atau Pak Jatmiko. Dan sejak saat itu juga, mereka tidak ada yang mau kembali berkunjung atau sekedar bersilaturahim ke dusun Lembah Matahari karena masih takut dan trauma akan semua kejadian yang pernah menimpa mereka. Apalagi ketika mereka sudah tahu akan sejatinya sikap perilaku Abah, Pak Jatmiko, dan para pengikutnya. Hingga kisah ini ditulis, pihak kampus atau kelompok KKN yang lain tidak ada yang diberitahu kejadian asli di Lembah Matahari. Maksud dan tujuan mereka untuk menjaga dan menghormati penduduk dusun Lembah Matahari. Mereka semua sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan Abah beserta para pengikutnya terhadap mereka. Ayub dan kawan-kawan berharap tidak mau ada apapun terjadi setelah kisah ini di-up. Niat mereka hanya sekedar untuk saling mengingatkan, demi untuk berbagi pengalaman kepada para penyimak semua. Ayub dan kawan-kawan berharap agar yang mau KKN lebih bisa hati-hati jika menemui penduduk dengan ciri dan kebiasaannya seperti di kisah ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi alangkah lebih baik untuk menghindarinya. Tamat. Kisah ini selesai. Terima kasih buat Bayu Biru ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menyimak sejauh ini. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Oh ya, mampir ya teman-teman ya. Itu di layar akhir ada channel cadangan admin tuh. Dan sampai jumpa di kisah lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.